Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sebelumnya kita sudah mendapat beberapa poin penting tentang manajemen perubahan dan tantangan serta menerobos inovasinya. Ya Pak, saya mau ke Pak Sunargo lagi nih, ya boleh ya Pak ya. Pak, hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum melakukan perubahan manajemen itu? Ya, hal yang harus dilakukan persiapan oleh manajemennya untuk perubahannya Ya, sebelum sebelum melakukan. melakukan perubahan. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan perubahan tentu harus melakukan persiapan-persiapan dengan pendekatan holistik. Jadi secara keseluruhan. Nah, jadi kita harus mengetahui ya masalah-masalah apa kemudian yang akan eh, berubah ya seperti itu. Kemudian perubahan itu akan mengarah kemana? Nah, jadi bisa saja perubahan bisa mengarah kepada struktur, kemudian bisa mengarah kepada proses, dan juga bisa mengarah kepada manusia serta budaya organisasi. Nah, pertama ketika budaya perubahan mengarah kepada sasaran struktur. Nah, tentu persiapan apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah kita melihat eh, perkembangan teknologi informasi yang digunakan. Ya, apalagi dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi tentu kita harus mempersiapkan segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang harus disiapkan untuk melakukan perubahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari prosesnya. Nah, proses untuk membuat atau menuju kepada perubahan kebiasaan-kebiasaan itu kan tidak mudah sebenarnya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus melakukan beberapa persiapan-persiapan. Ya, mulai dari pertama adalah freezing ya. Jadi kemudian mencairkan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang lama, artinya kebiasaan lama kemudian harus kita tinggalkan dan kemudian beranjak kepada kebiasaan-kebiasaan baru ya, rutinitas baru seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah movement atau pergerakan atau perubahan. Nah, jadi ketika sudah bisa dilakukan pencairan terhadap kebiasaan-kebiasaan lama ya, kemudian muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kemudian diterapkan pada organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah unfreezing, ya, jadi membukukan atau menetapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru itu untuk dilakukan atau diterapkan pada organisasi atau perusahaan seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat dari prosesnya. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat dari perubahan bisa mengarah juga kepada people atau orang-orangnya. Nah, jadi orang-orang atau people ini kan kemudian harus dipersiapkan juga ya untuk melakukan perubahan ya. Tentu harus disiapkan SDM yang baik ya. SDM yang berkualitas, bisa menerima perubahan seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya organisasi atau perusahaan mempersiapkan SDM yang berkualitas? Ya, tentunya bisa dilakukan semacam pelatihan, pengembangan atau pemahaman, paling tidak pemahaman untuk mengenai perubahan yang akan dilakukannya. Ya, khususnya dengan perubahan 4.0 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan budaya organisasi. Ya, bagaimana budaya yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut? Apakah kemudian bisa melakukan komunikasi dengan baik ya antar satu bagian dengan bagian yang lain ya agar perubahan bisa terlaksana dengan baik ya seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa saling menghargai ya pendapat ataupun masukan ataupun bentuk partisipatif dari pekerjanya kepada bagian yang lain seperti itu. Nah, inilah kemudian yang harus dipersiapkan untuk perubahan. Oke, kalau begitu Pak, bagaimana caranya agar manajemen dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan karyawan terkait perubahan itu sendiri? Karena mungkin masih ada yang acuh tak acuh, masa bodoh, atau bahkan tidak paham sama sekali betapa pentingnya perubahan itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi ini menjadi persoalan mendasar terkait dengan bagaimana cara perusahaan atau organisasi atau manajemen ini untuk meyakinkan perubahan yang akan dilakukan. Nah, tentu tadi di awal sudah kita singgung terkait dengan sponsor perubahan, kemudian agen perubahan ya.
tujuannya adalah agar bisa mengarahkan perubahan ke arah mana ya, seperti itu. Nah, jadi untuk bisa meyakinkan ya, tentu yang pertama adalah harus bisa mengkomunikasikan atau memberikan informasi secara sempurna. Jadi kenapa kita perlu berubah seperti itu, lalu kita sampaikan alasannya dengan baik, sehingga pekerja atau karyawan atau warga organisasi bisa mengetahui dengan sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk meyakinkan ya dengan cara melakukan partisipasi hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan perubahan ya. Jadi partisipasi karyawan atau pekerjanya seperti itu. Nah, dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh karyawan untuk memunculkan ide-ide, ini kan karyawan berarti. Ya, keterlibatan karyawan. Nah, kemudian akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, ini yang paling penting, bagaimana untuk meyakinkan perubahan yang akan dilakukan seperti itu. Oke, baik. Ya, saya mau ke Bapak Suhardi nih. Pak, Iya. kapan dan kondisi seperti apa manajemen perubahan itu harus dilakukan? Kalau ditanya kapan, melihat kondisi ya. Jadi di dalam satu perusahaan tadi tentu yang diinginkan adalah laba ya, mendapatkan laba. Kalau kita bicarakan adalah organisasi bisnis atau perusahaan yang secara umum. Nah, walaupun ada perusahaan yang tidak berorientasi laba, yang kita berbicara secara umum saja. Nah, ketika perusahaan tadi sulit untuk mendapatkan laba, nah maka ini pada saat inilah yang tepat untuk mengadakan perubahan. Nah, perubahan ini bisa saja dilihat di internal tadi yang sudah dijelaskan dengan Pak Sunargo sebagaimana dalam proses perubahan-perubahan itu. Nah, bisa saja juga dilihat dari segi efisiensi. Karena kalau laba tidak tercapai, kemudian ini sudah juga kita lakukan di segi internal perusahaan, tapi juga tidak tercapai, berarti ada efisiensi lain yang harus juga kita terapkan. Nah, juga kalau seandainya ini juga sudah dilakukan dengan efisiensi, maka kita mengharuskan apa lagi ya, ketika kita melihat bahwa layak enggak produk kita ini diterima oleh konsumen. Nah, kalau enggak, kita lihat dari bagaimana distribusinya. Nah, ketika distribusi terhambat, maka kita harus mengadakan perubahan distribusi. Nah, ketika alat ini juga menjadi tidak bermutu, maka kita harus dapat mengadakan perubahan jaminan mutu. Bagaimana produk ini bisa dapat bermutu sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kita satu contoh ya daripada katakanlah produksi HP. Nah, HP sebelumnya itu sangat populer pada saat berdirinya ada produk HP itu adalah Nokia, misal begitu. Maaf, saya akan menyebut nama. Nah, namun apa yang terjadi sekarang? Kalau si Nokia tidak dapat melakukan perubahan-perubahan, ini akan digilas oleh produk HP yang lain. Okay. Seperti sekarang ada Samsung, ada Apple, ada produk Cina yang lainnya, Xiaomi dan sebagainya. Nah, ini Xiaomi dan sebagainya itu ini tentu mereka produk mereka akan bagaimana semaksimal pun diterima dari pasar. Jadi jaminan mutu yang harus kita apakan, kita utamakan supaya apa? Bisa bersaing di situ. Nah, pada saat itulah perusahaan tersebut harus mengadakan perubahan. Tapi kalau tidak, maka apa yang terjadi? Produknya akan ditinggal oleh konsumen. Kalau seandainya ditinggal konsumen, maka perusahaan tersebut sulit untuk bisa bertahan, ya, karena untuk dengan apa dia akan membiayai semua biaya operasional, bahan baku dan tenaga kerja yang lainnya itu untuk membayar kecuali dari output yang diterima oleh pasar tadi. Oke. Itu tuh, Ibu Lydia. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, saat ini kita juga ada masuk pertanyaan melalui video. Berikut cuplikannya. Hai Proditalk, nama saya Widyan Chandra. Saya dari kampus Universitas Putra Batam. Saya ingin menanyakan mengenai manajemen perubahan. Bagaimana sih peran agen perubahan dalam mengelola kesiapan dan ketersediaan untuk berubah serta menanggapi perubahan? Terima kasih.
Itu dia pertanyaannya Pak. Mungkin Bapak Saifullah bisa bantu jawab Pak? Iya, bagaimana perannya, bagaimana peran perubahannya Iya, dalam agen manajemen. perubahan. Nah, jadi itu dilakukan oleh perusahaan atau manajemen puncak ya. Itu dilakukan secara terus-menerus sehingga apa yang dikatakan dari Pak Sori tadi, terjadi penolakan itu harus terus dilakukan ya, dilakukan oleh manajemen puncak sehingga perubahan itu bisa menjadi total dilakukan dan itu merupakan sebuah kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga menjadikan baik itu terhadap produk dan juga terhadap pelayanan kepada konsumennya. Jadi itu yang harus dilakukan peran yang perusahaan sehingga bisa menjadi mengikuti perubahan yang apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Bagaimana dengan pendekatannya Pak? Pendekatan yang seperti apa yang dilakukan perusahaan terkait perubahan itu Pak? Pendekatan yang harus dilakukan ya dari manajemen puncak ke manajemen bawah ya, level bawah itu ya dengan melakukan ya pertama mungkin dengan soft approach ya, pendekatan secara biasa, kemudian dengan ada pendekatan-pendekatan yang biasa yang soft tadi sehingga itu bisa lebih dimengerti. Karyawan pasti bertanya mau kemana kita, dan dia akan mengerti bahwasanya kita mau tidak mau kita harus berubah. Nah, dengan adanya hal-hal yang diberikan oleh manajemen puncak tersebut sehingga bisa lebih dimengerti dan seluruh karyawan bisa menjalani dengan baik dan gunanya adalah untuk kesempurnaan bagaimana memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau ada resistensi atau penolakan Pak? Karena kan mungkin masih banyak orang yang nyaman nih gitu, nggak bisa menerima perubahan, nggak mau menerima perubahan, nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana cara mengatasinya nih Pak, Bapak Suhardi mungkin? Oh iya, memang ya kalau untuk hal tertentu karyawan selalu saja mengalami penolakan kalau seandainya dirinya terganggu atau merasa tidak nyaman. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin ya dalam suatu organisasi maupun dari suatu perusahaan tadi. Nah, langkah pertama dia harus dapat memberi suatu pendidikan ya dalam hal pelatihan-pelatihan. Kalau seandainya apa yang menyebabkan karyawan ini tadi tidak dapat menerima. Nah, sehingga apakah dari segi kemampuannya dalam hal untuk bersaing dengan karyawan lain ya, atau tidak. Nah, kalau dalam hal kemampuan maka perusahaan harus dapat memberi pendidikan itu sendiri. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara komunikasi. Ya. Jadi setelah pendidikan juga dilakukan, tapi toh juga tidak dapat menerima. Ya. Mungkin dilakukan komunikasi yang baik. Sebenarnya tujuan perusahaan begini-begini loh. Yang tujuan kita adalah baik. Ya. Semua kita akan mengharapkan perusahaan kita bisa bertahan lama. Nah, tapi kalau kondisi karyawan seperti ini sikapnya, maka ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat bersaing, misal begitu. Maka kita harus melakukan komunikasi atau dialog kepada karyawan tersebut. Nah, atau juga kita dapat melakukan negosiasi. Kepada dia. Ya, seperti apa yang dia inginkan, sehingga kalau seandainya mereka dalam kapasitasnya massa ya, karena ada saja perusahaan yang menyulut dengan serikat buruhnya sehingga mereka akan mengadakan mogok. Ya, seperti itu. Nah, ini kan mengganggu terhadap kondisi dari perusahaan itu. Nah, pada saat ini perusahaan harus melakukan negosiasi kepada siapa yang dianggap sebagai penolakan itu tadi. Tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, kalaupun tidak, ya kita bisa berupaya lain ya. Toh juga nggak bisa. Harus yang terakhir kita lakukan dengan paksaan itu. Nah, jadi paksaan ya kita harus dapat memaksa, mau tidak mau. Apakah dengan jalur mem-PHK, setidaknya itu jalan terakhir dilakukan perusahaan. Kalau benar-benar mereka tetap juga bersikeras menuntut hak yang tidak dapat
dilakukan oleh perusahaan, bisa saja seperti itu ya. Karena dalam hal-hal tertentu perusahaan ini juga bukan hanya menghadapi situasi penolakan terhadap di dalam internal, tapi juga eksternal. Kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, kalau tidak bisa bersaing, maka kita melakukan efisiensi tadi. Kalau dikumpulkan efisiensi, berarti ada hal yang fasilitas yang dikurangkan, misal seperti itu. Tapi kalau mereka juga tidak dapat menerima, mau tidak mau kita melakukan perampingan, bisa seperti itu, yang berakhir kepada PHK tadi. Nah, ini merupakan jalan paksa ya, yang mungkin ini merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Begitu Bu Lydia. Oke, baik. Ya, pertanyaan terakhir nih. Apa yang harus dilakukan agar perubahan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan? Mungkin dari Bapak Sunargo dulu. Jadi tentu harapannya adalah perubahan yang dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan adalah bisa terimplementasi atau terlaksana dengan baik. Ya. Lalu bagaimana caranya atau upaya yang bisa dilakukan? Ya. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dengan matang. Ya. Jadi diawali dengan perencanaan, ya, perubahan apa yang mau dilakukan, kemudian arahnya mau kemana, seperti itu. Jadi ada semacam tujuan yang jelas terkait dengan perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, jadi dilakukan komunikasi. Ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan dengan Pak Suhardi bahwasanya komunikasi ini menjadi penting. Artinya bagaimana agar upaya-upaya atau langkah-langkah terkait dengan perubahan yang akan dilakukan itu kemudian bisa dipahami oleh seluruh anggota atau warga organisasi atau perusahaan, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya, bagaimana upaya untuk bisa terimplementasi dengan baik. Itu dengan cara manajemen bauran. Jadi peran manajer itu kemudian bukan hanya mengarahkan atau memberikan aturan-aturan atau hanya memberikan perintah-perintah, tapi juga ikut serta dalam melakukan perubahan, ya seperti itu. Nah kemudian apalagi yang berikutnya adalah bahwasanya manajer atau pimpinan ini kan menjadi contoh, harus bisa menjadi contoh bagaimana untuk melakukan sesuatu dengan baik, ya bagaimana perubahan ke depannya agar bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke, ya. Pak Saiful mungkin ada tambahan singkat saja mungkin. Ya, dalam hal yang saya menambahkan apa yang dibilang Pak Sunargo Apa tadi. yang harus kita lakukan dalam perubahan ya, itu? Dalam melakukan perubahan itu ya, yang lebih penting itu bagaimana kesadaran dari karyawannya sendiri. Kesadaran, oke. Tanpa ada bantuan kesadaran dari karyawan sendiri, tidak akan terlaksana apabila itu hanya ngototnya dari pimpinan saja. Jadi kebersamaan atau secara keseluruhannya sehingga bisa mendukung dari perubahan tersebut. Oke, baik. Kalau Bapak Suhardi mungkin ada tambahan juga singkat saja? Oh ya, memang ya semua ya, baik kita sebagai karyawan ataupun pemimpin, nah harus siaplah menghadapi dari era revolusi 4.0 ini. Karena apa? Manajemen perubahan itu dengan revolusi industri ini selalu beririsan. Ya. Jadi kalau kita tidak dapat mengikuti arah revolusi ini, yang tadi ya sudah saya jelaskan, ada beberapa fase atau tingkatan yang mulai dari industri 1, 2, dan 3. Semua ini adalah apa? Dalam rangka dalam rangka supaya perusahaan tadi bisa dapat bersaing dengan kompetitif ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan semua ini tenaga kerja mau tidak mau kalau tidak dapat bersaing dia akan tereliminasi. Jadi yang tidak dapat mampu merubah ya dari sikap pribadi atau perusahaan juga akan menggilasnya. Nah begitu. Ya, jadi mau tidak mau perubahan ini merupakan suatu keniscayaan. Oke, harus siap gitu ya, Pak Iya. ya. Nah, ya, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Dr. Suhardi SEMM, Bapak Saifullah SEMM, dan Bapak Sunargo SEMSC.
Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah hadir dan berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi pemirsa Prodi Talk. Ya, pemirsa, manajemen perubahan dalam organisasi, khususnya perusahaan, merupakan suatu keniscayaan dan mutlak terjadi karena dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan keunggulan bersaing di era industri 4.0 saat ini. Sebelum melakukan perubahan, perusahaan atau organisasi perlu kesiapan agar dapat memitigasi retensi yang terjadi. Selain itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor dan motif apa saja dari perubahan itu sendiri. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Prodi Talk edisi mendatang dengan pembahasan yang up to date dan penting untuk kita ikuti. Saya Lydia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.